Ya, ini adalah contoh soal yang ada pada materi di pertemuan 7, yaitu terkait tentang daftar gaji karyawan rumah sakit insan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lookup. Ya, tadi lookup ada dua, ada lookup, horizontal lookup, dan vertical lookup. Nah, contoh yang ada di sini adalah contoh dari vertical lookup. Ya, di sini ada tabel utama ya dan tabel pembantu. Tabel pembantunya itu berupa tabel VLOOKUP. Ya, sini bisa buat keterangan tabel pembantu ya, dan di sini adalah tabel utama. Nah, baik, yang mau kita isi, yang mau kita kerjakan adalah ada kolom gaji pokok dan THR ya, sesuai dengan yang ada pada tabel pembantu juga. Nah, di sini sesuai pada soal ya, pada latihan bahwasannya gaji pokok itu ditentukan oleh golongan. Ya, jika golongan A, maka dapat gaji pokoknya sebesar 1 juta. Maka golongan B ya, kalau golongan B berarti dia mendapat gaji pokok 1.500.000 dan golongan C mendapat gaji pokok 2 juta. Ya. Nah, kemudian maka dari itu kita akan lanjut ya. Berarti jangan lupa kita gunakan sama dengan ya, karena sama dengan dia ini untuk menyebutkan hasil ya, sama dengan ini sama dengan hasil. Kemudian kita letakkan rumus lookupnya, VLOOKUP atau HLOOKUP sesuai tabel pembantu itu berupa VLOOKUP. Nah, ini nanti sudah ada otomatis keluar ya di sini. Nah, kita double klik aja. Ya, kemudian ada langsung keluar tanda buka kurung. Nah, di sini ada VLOOKUP, kemudian nilai lookup-nya ya. Nilai lookup ataupun sel penghubung yang mau kita gunakan itu adalah golongan. Ya, itu C4. Kemudian gunakan titik koma. Ini tergantung dari komputernya ya. Kalau komputernya dia di sini koma, maka gunakan koma. Kalau titik koma, gunakan titik koma. Kemudian tabel ya, tabel pembantunya ya. Nah, tabel pembantunya itu berupa tabel VLOOKUP ya, tabel pilihan ya. Tabel array ini tabel pilihan berupa VLOOKUP. Berarti kita sorot ya dari C12 sampai dengan E14. Kemudian kita gunakan ataupun tekan F4 ada pada keyboard untuk memunculkan tanda dolar ataupun mengunci sel tersebut. Setelah itu kita gunakan lagi titik koma. Nah, habis itu ketik nomor kolom untuk gaji pokok yang ada di tabel pembantu itu di kolom berapa? Golongan kolom 1, gaji pokok kolom 2, THR kolom 3. Berarti kita membuat 2 ya, berarti kolom 2. Enter. Nah, maka akan dapatkan hasil gaji pokok untuk golongan A sesuai dengan tabel pembantu itu 1 juta. Nah, untuk itu kita copy saja ya ke bawah. Nah, namun untuk kalian karena baru untuk melatih ya agar lebih mahir lagi, diketik aja. Ini dia karena menggunakan tadi ya tanda dolar. Jadi ketika kita copy dia rumusnya sesuai. Nah,
hasilnya sesuai. Namun kita coba nih tanpa menggunakan tanda dolar. Ini kita hapus nih tanda dolarnya nih. Kita hapus. Ya, kita hapus. Hasilnya sama, namun tidak bisa kita copy dia secara ke bawah. Nah, hasilnya sama kan? Namun coba kita copy dia ke bawah. Nah, seperti itu. Ini pas kebetulan sama ya yang golongan B. Nah, jadi dia akan berubah dia C13, E15. Sedangkan di sini tabel pilihannya C12, E14. Di baris berikutnya ya C13, E15. Berarti kalau C13 dari sini dia disorot. Nah, kemudian ini C14 dan C16, hanya ini aja yang disorot. Nah, kemudian ini dia tidak memiliki hasil karena yang disorot adalah C15 dan C16. Nah, ini C15 dan C17 dia C15 kosong ya. C15 dan E15 dia kosong. Nah, maka dari itu untuk lebih baiknya ya kita gunakan tadi bentuk dolar ataupun kita blok ini ya selnya kita tekan F4. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ini kalian ketik aja secara manual ya. Karena kita hanya memiliki 5 baris. Jadi tidak perlu di copy agar kalian lebih mahir lagi ataupun paham dengan rumusnya. Nah, ini kita ubah ya. Kita klik di sini. Enter. Ini juga akan kita ubah. Ya, kita klik di sini. Enter. Maaf, kita blok dulu dari C12 sampai C14. Enter. Ini juga. Ya, kita blok. Kemudian kita letakkan di sini. Enter. Ya, begitu juga selanjutnya. Kecuali tabelnya ini ada banyak ya isinya, yang mau kalian isi ini ada banyak kolomnya, barisnya. Bisa kalian gunakan tanda dolar tadi. Nah, ini dia ya hasilnya. Ini yang menggunakan tanda dolar, ini yang tidak menggunakan tanda dolar, sama ya. Hanya beda tanda dolarnya itu dia untuk mengunci saja agar tidak bergeser dia selnya. Kemudian kita THR. Nah, THR ini juga ditentukan apabila golongan A akan mendapat THR 500.000, apabila golongan B mendapat THR 600.000, golongan C mendapat THR 700.000. Rumusnya ataupun formulanya sama dengan yang di gaji pokok, hanya berbeda pada nomor kolom saja. Ya, hanya berbeda pada nomor kolom. Nah, ini kita tetapkan sel penghubungnya itu ada pada golongan, kemudian titik koma, tadi tergantung dengan komputernya, kalau dia koma, titik koma, jadi perhatikan di sininya ya. Kemudian kita pilih, kita sorot tabel pembantunya dari C12 hingga E15. Ya, kemudian titik koma kita pilih ataupun kita gunakan tabel ketiga. Enter. 500.000. Kemudian untuk selanjutnya juga seperti itu, VLOOKUP ya. Kita pilih golongannya, kemudian kita sorot tabel pembantunya. Kita tentukan nomor kolomnya 3, enter. Ya, sesuai. Kemudian juga selanjutnya VLOOKUP. Maaf ya jika videonya kameranya goyang-goyang.
pilih sel penghubungnya itu pada golongan, kemudian sorot tabel pembantunya, pilih nomor kolomnya, enter. Ya, kemudian lanjut. Ya, kita pilih sel penghubungnya, sorot dari ya tabelnya. Ini saya gunakan F4, tombol klik F4 untuk mengunci sel, kemudian ketikkan nomor kolomnya, enter. Ya, kemudian saya capek nih mau buat rumusnya, copy saja. Nah, inilah hasil dari VLOOKUP tersebut ya. Fungsi lookup ya. Boleh kalian praktekkan. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika sudah paham, dipelajari terus, latihan terus ya agar lebih paham, agar lebih menguasai ya. Demikian untuk fungsi dari lookup ini. Terima kasih.